Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa hadha ترحيبا خاصا لطلبة العلم، ولأجل ذلك أنا أقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم ومرحبا بكم أيها الطلاب الكرام في هذا المكان، وكذلك الذين معنا يعني عبر فيسبوك، الذي يتعلم معنا عبر فيسبوك. أقول لكم مرحبا بكم أيها الطلاب الكرام. وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنشرح الفصل السادس. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pasal selanjutnya, yaitu al-faslu sadis, al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Pasal yang keenam, isim ditinjau dari penyusunannya. Isim ditinjau dari terkibnya. Nah, isim ditinjau dari terkibnya atau isim ditinjau dari penyusunannya ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Nah, al-awwal, yang pertama adalah isim jamid, dan yang kedua adalah isim mushtaq. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Wa ma huwa al-jamid? Ini pertanyaan sederhana. Apa itu isim jamid? Apa yang dimaksudkan dengan isim jamid? Maka terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembahasan yang mendalam terkait jamid ini, yang pertama kali perlu kita ketahui adalah ta'rifnya atau definisi dari isim jamid tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan jamid, barulah kita akan masuk kepada pembahasan yang lebih dalam terkait dengan jamid ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik yang ikut bersama kita lewat media sosial, yaitu lewat fanspage Gunung Sari Mengaji, maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita masuk al-ismul jamidu. Isim jamid. Nah, ma huwa al-ismul jamid? Apa itu isim jamid? Isim jamid adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Isim yang tidak disusun dari selainnya. Apa makna dari ta'rif ini? Apa makna dari definisi ini? Apa kira-kira yang bisa kita ambil dari definisi tersebut? Isim yang tidak disusun dari selainnya. Apa? Isim jamid. Nah, isim yang tidak diambil dari kata akar. Sebagaimana misal antum mengatakan qiraah. Qiraah ini bukan isim jamid, karena ia memiliki akar, asal,
yaitu apa? Qara'a, diambil dari fi'il. Namun berbeda dengan jamid ini. Jamid adalah isim yang tidak disusun dari selainnya. Isim yang tidak diambil dari selainnya. Nah, kemudian di antara isim jamid adalah kata mauzun. Wa ma ma'na mauzun? Pisang. Pertanyaannya, pisang, apakah kata pisang ini memiliki asal dari kata sebelumnya? Mauz ini yang bermakna pisang, ada asal kata sebelum? Tidak ada. Jika antum mengatakan mauz, ya mauz. Pisang, pisang. Tidak mungkin ada orang mengatakan, oh pisang berasal dari asal kata ini dan itu. Tidak, mauz, mauzun. Dan ia tergolong jamid. Ia tergolong isim jamid. Qalamun, mana qalam ya syabab? Pulpen. Kata qalam diambil dari mana? Diambil dari mana? Tidak diambil dari selainnya. Dia tergolong isim jamid. Tidak pernah ada kita dapatkan orang mengatakan qalam ini berasal dari kata qa, liat, lam, mim. Qalamah. Tidak. Kemudian bertukal diambil dari asal kata apa? Dari bertukal langsung, tidak diambil dari selainnya. Maka dia langsung sedemikian rupa diambil dari apa? Yang antum jumpai di sini, inilah yang dinamakan dengan isim jamid. Paham toh? Nah, ketika antum mengatakan misalnya jabalun, gunung. Gunung, jamid. Nah, maknanya jamid karena setiap orang ketika disebutkan gunung, maka kira-kira asal kata dari gunung ini diambil dari mana? Dari mana asal kata gunung diambil? Tidak ada. Dia langsung dari kata tersebut, dari gunung ini. Inilah namanya apa? Isim jamid. Baik. Selanjutnya ikhwani fiddin, a'azzanillahu iyyakum jami'an. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di tempat ini yang belajar langsung dan yang ikut bersama kami lewat online. Kita masuk bagian selanjutnya, yaitu perkataan muallif yang mengatakan isim jamid atau al-ismul jamid ada dua macam. Isim jamid ada dua macam. Maka setelah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu jamid, dan di antara contoh dari jamid, maka kita akan mengenal juga isim jamid ini ternyata dia ada dua. Ternyata isim jamid ada dua. Yang pertama, isim zat. Atau naqul ismu zat. Isim zat. Atau kita mengatakan isim zat. Apa itu isim zat? Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fiil yang semakna. Tidak ada muncul darinya fiil yang semakna. Ini dinamakan dengan isim zat. Ketika antum mengatakan hayawan, zat apa tidak? Ada zatnya? Ada zat. Hewan, semisal ini kucing. Ini tergolong hewan. Semisal kucing ini tergolong jenis hewan. Nah, ada zatnya. Jika antum mengatakan rajulun, laki-laki, ada zatnya? Nah, ada laki-laki. Jika orang mengatakan rajul, laki-laki, si laki-laki maksudnya adalah ini si fulan. Entah? Ada, kelihatan, zatnya ada, bentuknya ada. Syajarah, pohon, kelihatan? Kelihatan. Ada zatnya? Ada. Maka ia tergolong isim zat. Nah, ketika ia tergolong isim zat, maka isim jamid atau mustaq? Isim jamid. Baik. Selanjutnya jabal. Apa makna jabal, syabab? Gunung. Ada zatnya gunung? Ada. Bahkan dari sini kita bisa melihat gunung, Masya Allah, terpancar langsung. Nah, langsung pagi-pagi apalagi antum bisa lihat gunung. Ada zatnya kelihatan. Maka ia tergolong apa Edi? Jamid. Isim zat. Baik. Kemudian
Nahrun, sungai. Antum melihat sungai? Nah. Bahkan antum ke sini pun melewati sungai. Tiap antum ke sini, antum pasti lihat sungai. Ada zatnya? Ada. Maka ini dinamakan dengan ismu zat yang ia tergolong kategori isim jamid. Paham, Tom? Baik. Yang kedua adalah masdar atau al-masdaru. Apa itu masdar? Masdar dalam bahasa Arab bermakna sumber. Segala sesuatu memiliki sumber. Nah, segala sesuatu memiliki sumber. Air memiliki sumber. Maka kita mengatakan al-masdar atau sumber. Namun al-masdar yang dimaksudkan tentu berbeda. Istilah yang diinginkan dalam ilmu bahasa Arab berbeda dengan istilah yang ada pada orang Arab yang biasa mengatakan istilah sumber atau masdar. Beda. Adapun al-masdar yang dimaksudkan dalam tatanan bahasa Arab yaitu isim yang hanya diketahui maknanya tetapi tidak kelihatan bendanya, abstrak. Sahih? Nah, itu kata benda abstrak. Dia maknanya diketahui, tapi bendanya antum lihat, tidak lihat, tidak ketahui. Apa contoh dari masdar ini? Khuruj. Maknanya antum tahu? Apa itu khuruj? Keluar. Pertanyaannya, pernah nggak antum melihat keluar itu? Pernah antum melihat keluar? Tidak. Tapi maknanya kita tahu. Khurujun, keluar. Dukhul, masuk. Pernah antum lihat masuk? Ada zatnya yang namanya masuk ini? Tidak. Namun maknanya ada? Maknanya ada. Maknanya kita ketahui. Oh, masuk artinya seperti ini. Namun zat dari kata masuk itu tidak ada yang tahu. Paham? Nah, ketika misal antum mengatakan rujuk, apa mana rujuk? Pulang. Antum tahu zatnya pulang? Pernah antum lihat apa itu pulang, rujuk ini? Zatnya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Maka dia dinamakan dengan apa? Masdar. Al-masdar. Dia dinamakan al-masdar atau dalam bahasa kita bermakna isim yang hanya diketahui maknanya. Sekali lagi, masdar adalah isim yang maknanya saja diketahui, namun apa? Namun zatnya tidak nampak. Atau kata benda yang sifatnya abstrak. Banyak nggak dalam bahasa Indonesia ini? Banyak. Tutup, keluar, banyak sekali masdar ini dalam bahasa kita. Selanjutnya syira'. Apa mana syira'? Nah, syira', membeli, menjual. Apa menjual? Bay'un. Baik. Membeli. Antum pernah lihat bagaimana bentuk kata membeli? Pernah? Tapi maknanya tahu? Oh, membeli itu seperti ini. Ana kasih antum barang, antum kasih ana uang. Itu dinamakan apa? Membeli. Namun hakikat dari kata membeli itu bisa diketahui? Tidak. Baik. Kemudian ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu. Antum lihat bagaimana ilmu? Nah, tidak ada yang tahu. Kalau seandainya ilmu itu bisa kelihatan, mungkin kelihatan. Antum, Masya Allah, si fulan saking beratnya dia sampai begini bawa ilmunya, mungkin ya. Seperti itu. Namun karena ini kata-kata ini adalah kata abstrak yang maknanya diketahui, namun bendanya tidak nampak. Inilah yang dinamakan dengan al-masdar atau masdar. Selanjutnya fikhun, pemahaman. Kelihatan? Misalnya saya paham dan ini tidak paham. Kalau seandainya bisa kelihatan istilah ini, kata ini, saya bisa bedakan, oh si fulan paham, si fulan tidak paham. Namun karena ia tidak kelihatan, ketika guru atau ustadznya menjelaskan, mungkin kadang ustadz tersebut beranggapan semua muridnya paham. Karena istilah ini tidak
kelihatan. Inilah yang dinamakan dengan apa? Sekali lagi masdar. Qiraah masdar apa tidak? Masdar. Kitabah masdar apa tidak? Kitabah. Kitabah. Masdar apa tidak? Menulis. Tulisan. Menulis. Kitabah. Masdar. Kataba yaktubu kitabah. Taib. Daraba yadribu darban. Memukul, pukulan. Masdar. Kelihatan bendanya kata memukul? Tidak kelihatan. Namun ketika istilah ini digunakan untuk ketika ada orang yang apa? Yang mengenakan tangannya ke pipi temannya, maka ini istilahnya apa? Memukul. Namun hakikat kata atau benda yang dinamakan dengan memukul ini tidak bisa dilihat, tidak bisa kelihatan. Ini namanya masdar. Baik, selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, masdar. Al-masdaru adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Masdar asal semua fi'il. Nah, kok bisa? Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Baik. Macam-macam masdar dan cara penyusunannya adalah sebagai berikut. Sekarang kita masuk macam-macam dari masdar atau jenis-jenis dari masdar ini. Masdar terdiri dari beberapa macam, beberapa bentuk. Yang pertama adalah masdar yang fiilnya 3 huruf. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, masdar yang fiilnya 3 huruf. Setelah kita ketahui apa itu fiil. Fiil ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf. Kadang diistilahkan dengan thulathi, rubai, khumasi, dan sudasi. Ini istilah-istilah yang ada pada fiil tersebut. Selanjutnya kita jumpai di sini masdar yang fiilnya 3 huruf ini, cara penyusunannya tidak memiliki kaidah khusus. Jadi tidak ada kaidah khusus. Untuk garis bawahi di situ. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan, yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut. Nah, ini beberapa kaidah saja yang sering digunakan dalam penerapan kosakata bahasa Arab. Yang pertama, produksi ikut wazan fi'alatun. Nah, produksi ikut wazan fi'alatun ayat tasdhiq. Baik, sina'ah. Nah, kita perhatikan ke papan tulis agar lebih jelasnya. Baik. Apa di situ kalimatnya? Untuk sina'ah. Sina'ah apa di situ? Produksi ya. Nah, yang pertama, macam-macam dari masdar ini. Masdar. Apa di situ? Yang pertama, yang A. Yang A 3 masdar. Nah, masdar yang fiilnya berapa huruf? 3 huruf. Nah, yang pertama apa itu? Produksi. Maka produksi ini dia ikut wazan, dia ikut timbangan. Apa timbangannya? Fi'alatun. Agar kelihatan. Fi'alatun. Nah, timbangan fi'alatun ini atau wazan. Nah, fi'alatun ini digunakan untuk apa? Ketika fi'il tersebut berkaitan tentang produksi. Sekali lagi, ketika fi'il tersebut berkaitan tentang produksi. Apabila fi'il ini berkaitan tentang produksi, maka diikutkan kepada wazan apa? Fi'alah. Contohnya apa? Apa contohnya di situ? Contoh dari wazan fi'alatun ini
tijaratun. Baik. Tijaratun. Kata tijaratun ini masdar atau tidak? Masdar. Masdar. Apa makna tijarah? Perdagangan. Nah, ketika antum mengatakan tijaratun, nah, ada nggak kata tijarah di dalam Al-Quran disebutkan? Apa salah satunya Pak Edi ayatnya? Mada qala Allah Ta'ala? Nah, yarjuna tijaratan lan tabur. Ini orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang berjual beli dengan Allah. Apa maksudnya berjual beli dengan Allah? Yang menginfakkan hartanya, mereka mengharapkan tijarah lan tabur. Apa istilah tijarah? Perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Untung terus. Nah, maka tijarah ini ikut wazan apa Pak Haji? Ikut wazan fi'alatun. Nah. Bisa dipahami? Apalagi contoh terkait dengan sina'ah ini ya syabab? Zira'atun. Contoh yang lain misalnya Zira'atun ikut wazan apa? Fi'alatun. Nah, zira'atun apa maknanya? Pertanian. Nah, maka ketika antum mengatakan pertanian ini kelihatan bentuknya enggak? Tidak ada. Dia adalah kata abstrak tidak? Kata abstrak. Tijarah perdagangan, kata abstrak. Kata abstrak. Nah. Baik, tinggal berapa? Tidak apa-apa, dian aja. Situ batal. Nah, tidak apa-apa. Biar aja. Baik. Dilanjutkan ya. Lanjut dia. Nah, lanjutkan dia. Kelas sudah ini bisa dipahami? Nah, alhamdulillah. Selanjutnya apalagi contohnya di situ biar lebih jelas. Sina'atun. Apa makna sina'ah syabab? Produksi. Kata produksi ikut wazan apa sina'ah ini? Fi'alatun. Maka ini yang pertama. Apabila fi'il tersebut berkaitan tentang apa? Nah, mati. Baik. Sina'atun, maka dia ikut wazan fi'alatun. Maka dia ikut wazan fi'alatun. Paham tuh? Ini yang pertama. Baik, selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua, apabila berkaitan tentang keguncangan, maka ikut wazan fa'alanun. Nah, fa'alanun. Apabila berkaitan tentang keguncangan, sesuatu yang bersifat apa? Keguncangan atau antum pusing atau apa yang lainnya, maka ikut wazan fa'alanun. Nah, ini yang kedua. Sudah ini bisa kita hapus. Yang kedua berkaitan tentang keguncangan. Maka ikut wazan apa Pak Haji? Fa'alanun. Taib, fa'alanun. Ini wazannya. Contoh. Apa contohnya di situ? Nah, contoh salah satunya adalah dawranun. Dawranun. Apa mana dawranun? Mabuk laut, mabuk kendaraan. Nah, mabuk laut. Ini maknanya adalah dawran. Dawran berkaitan dengan keguncangan tidak?
Guncang. Kenapa dinamakan dengan keguncangan? Karena ketika antum mabuk laut itu merasa terguncang. Merasa terguncang. Paham? Baik. Maka di sini contohnya adalah salah satunya dauranun. Dauranun ikut wazan fa'alanun. Sesuai wazannya? Nah, dauranun ikut wazan dawaran afwan. Dawaranun ikut wazan fa'alanun. Nah. Dawaranun ikut wazan fa'alanun. Baik. Fa'alanun. Nah. Sesuai wazannya? Baik. Sesuai. Dawaran. Apa contohnya lagi? Tawafanun. Mana tawafanun? Nah, berputar-putar. Baik. Tawafanun. Berputar. Baik. Contoh yang lain. Ghalayanun. Baik. Ghalayanun. Dari kata ghala yaghli. Baik. Apa mananya? Mendidih. Nah, ghalayanun mananya apa? Mendidih. Nah, mendidih berkaitan dengan keterguncangan enggak? Fiil ini ada guncangan di situ. Tawafanu ada keguncangan? Ada, yakni berkaitan dengan perputaran. Nah, paham tak? Misalnya antum mengatakan tawafanul ajalah. Nah, atau perputaran roda. Nah, berkaitan dengan apa? Keguncangan. Dia tidak menetap atau tidak sukun di situ. Paham tak? Allah ibarik. Sudah ini? Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga apa? Apabila berkaitan dengan penyakit atau suara, maka ikut wazan fu'alun. Nah, kita percepat sedikit mungkin agar lebih. Nah, kita akan ringkas sedikit satu. Kita ambil beberapa 1-2 contoh saja. Apa yang ketiga, Gi? Penyakit atau suara. Dia ikut wazan apa? Fu'al. Maka apabila fi'il tersebut berkaitan dengan penyakit atau suara, maka diikutkan wazan fu'al. Apa contohnya? Misal antum mengatakan bukaun. Buka ini bahasa Arab. Buka bahasa Arab. Namun kadang istilah ini melekat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa Sasak. Buka. Terlebih lagi bahasa Sasak, buka. Bukaun ikut wazan fu'al. Apa maknanya? Tangisan. Tangisan ini berkaitan dengan suara apa tidak? Berkaitan dengan suara. Maka dia boleh ikut wazan fu'al? Boleh, karena buka berkaitan dengan suara. Contoh yang lain yang berkaitan dengan penyakit apa di situ? Zukam. Nah, zukamun. Apa mana zukam? Pilek. Pilek ya? Nah, mungkin seperti ini. Pileks. Nah, mungkin ya. Baik. Pilek atau apa? Nah, flu. Atau flu. Baik. Maka zukam ini berkaitan dengan suara atau berkaitan dengan penyakit sebab? Nah, yata'allaqu bi. Nah. Masya Allah. Yata'allaqu bis saqam. Yata'allaqu bil marad. ولأجل ذلك نجد هنا فعال هذا الوزن يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمرض ويتعلق بالصوت. إذا قلت بكاء هذا يتعلق بالصوت. إذا قلت يعني ماذا؟ زكام يتعلق بالمرض. فهمت؟ طيب. كلاهما ماذا؟ على وزن
fu'al. Yang selanjutnya adalah apabila ia berkaitan dengan warna, maka ikut wazan fu'latun. Baik, apabila berkaitan dengan warna, maka pada isim masdar ini dia ikut wazan fu'lah. Ini yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang keempat apa, Pak Haji? Warna. Ikut wazan fu'latun. Taib. Contoh dari wazan ini. Nah, humratun. Taib. Humratun. Apa mana humrah? Merah. Nah, merah. Humratun. Dari asal kata hamura. Dari asal kata hamura. Contoh yang lain apa? Sufrah. Sufrah apa? Kuning. Nah, kuning atau kekuningan. Nah, kuning. Apalagi contoh yang lain? Khudrah. Khudrah apa? Hijau. Maka humratun, khudratun, sufratun. Dia ikut wazan fu'lah. Kenapa harus ikut wazan fu'lah? Karena ia berkaitan dengan warna. Boleh ikut wazan yang lain, misalnya ikut wazan fu'al, bukan pada penempatannya. Maka ketika dia bukan pada penempatan yang diikuti, bisa diterima, tidak diterima. Begitupun dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Ketika bukan pada penempatannya, antum kerjakan, antum lakukan, maka diterima? Tidak. Hadza huwa. Kemudian yang selanjutnya, nah, halaman 26. Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Nah, apabila tidak menunjukkan arti, yakni berkaitan dengan 4 macam yang ada pada halaman 25 ini, baik berkaitan dengan produksi, keguncangan, penyakit atau suara ataupun warna, maka apa katanya di sini? Dan jika tidak menunjukkan arti seperti di atas, maka kaidahnya sebagai berikut. Ini kaidahnya. Yang pertama, jika fiilnya muta'addi, butuh objek, maka biasanya ikut wazan fa'lah. Baik. Kita jelaskan. Nah, ini apabila berkaitan tentang 4 yang telah kita jelaskan tadi, maka dia ikut wazan apa? Fu'lah karena berkaitan warna. Fu'al karena berkaitan penyakit dengan suara. Nah, fi'alatun karena berkaitan dengan apa? Produksi. Nah, fa'alanun karena berkaitan dengan apa? Keguncangan. Namun apabila fiil-fiil tersebut tidak berkaitan dengan apa yang ada pada makna di atas, maka dia yang pertama ada 2 kriteria. Ada 2 kriterianya. Baik, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, apabila dia berupa isim apa? Fi'il atau isim? Mumtaz. Masih ingat? Fi'il muta'addi. Nah, idza kana al-fi'al muta'addi. Muta'addi. Apa yang harus dilakukan? Maka dia ikut wazan. Nah, fa'la. Mada ya Malik? Kamera? Nah. Baik. Fa ikut wazan fa'lan. Fa'lan atau fa'lun? Fa'lan. Nah, contoh dari fa'lan. Apa di situ? Contoh yang lain? Contoh yang lain? Nah. Darban. Darban ini adalah dia ikut wazan fa'lan. Kenapa? Yang pertama dikarenakan darban ini muta'addi.
Kemudian yang kedua, dia adalah isim yang tiga huruf. Isim yang tiga huruf. Karena dia adalah isim yang muta'addi, maka biasanya isim muta'addi ini ikut wazan fa'lan, afwan. Ikut wazan fa'lan. Daraba yadribu darban. Nah. Hamala yahmilu hamlan. Nah. Fataha yaftahu fathan. Apa mana fataha yaftahu? Membuka. Membuka ini muta'addi, butuh objek. Butuh. Untuk ada objek yang dibuka. Ini mana dari muta'addi. Jadi sekali lagi, sebelum kita mengetahui apa yang akan diikuti, maka perlu terlebih dahulu kita mengetahui apakah fi'il tersebut muta'addi atau tidak. Apa makna muta'addi? Butuh objek. Apabila fi'il ini butuh objek, maka dia diikutkan wazan fa'lan. Paham, Tam? Sudah? Baik. Kemudian yang kedua, apa di situ? Jika fi'ilnya lazim. Nah, lazim ini tidak butuh objek. Tidak butuh maf'ul bih. Ada kadang fi'il, kata kerja yang tidak butuh objek sama sekali. Misal, berdiri. Kum. Qama fulan. Berdiri si fulan. Butuh objek? Tidak butuh. Nah, maka ketika fi'il ini tidak butuh objek atau lazim, apa yang harus dilakukan? Maka biasanya ikut wazan fu'ulatun dengan fa'alun. Maka di situ ada 3 wazan yang diikuti. Ada 3 wazan yang diikuti. Baik. Sudah ini Pak Edi? Alhamdulillah. Nah, tadi muta'addi sudah kita bahas. Apa muta'addi Pak Edi? Masih ingat? Fi'il yang butuh objek. Baik, Masya Allah. Selanjutnya adalah fi'il lazim. Nah, lazim ini adalah butuh objek atau tidak? Tidak butuh objek. Apabila fi'il ini tidak butuh objek, maka dia ikut wazan apa Pak Edi? Ada 3. Yang pertama, fu'ulun. Yang kedua, apa Pak Edi? Fu'ulatun. Baik. Yang ketiga, Baik, fa'alun sahih. Hakadha fa'alun. Seperti ini. Nah, kita berikan masing-masing dari wazan ini contoh agar gampang untuk dipahami. Contoh dari fu'ulun ini adalah wazan untuk fi'il apa? Lazim atau muta'addi Pak Haji? Lazim. Yang pertama dia ikut wazan fu'ul. Untuk lazim yang pertama ikut wazan fu'ul. Apa contohnya Pak Haji? Sujudun. Contoh yang lain? Nah? Ruju'. Ruju'un? Nah. Qu'udun. Qu'udun. Apa nanti qu'udun? Duduk. Qu'udun ikut wazan. Contoh yang kedua, fu'ulatun. Dari contoh fu'ulatun. Dari wazan fu'ulatun apa contohnya? Suhulatun. Apa arti suhulah? Gampang. Mudah. Su'ubah apa su'ubah? Susah, sulit. Baik. Nah, suhulatun ikut wazan apa? Raden? Ikut wazan apa suhulatun? Ikut wazan fu'ulatun. Nah, su'ubatun ikut wazan apa Malik? Baik. Contoh yang lain apa di situ? Selain su'ubah apa?
Udhubatun. Selain subah adalah udhubatun. Udhubatun apa? Udhub, tawar. Udhubah, tawar. Tidak ada rasa, baik tidak ada rasa manis atau yang lainnya. Tawar, udhubah. Tawar. Kemudian yang ketiga contohnya apa? Wazan fa'alun. Nah, apa? Farahun. Apa mana farahun? Kesenangan, kegembiraan, gembira atau senang lah. Nah, gembira. Nah, farahun contoh yang lain. Amalun. Apa mana amal? Mengerjakan atau pekerjaan atau apa? Pekerjaan. Misalnya untuk mengatakan laisa hunaka amal. Tidak ada kerjaan. Mafi amal. Misalnya orang amali saja. Nah. Kelas? Sudah ini? Maka ketiga wazan ini dari masdar ini adalah merupakan masdar fi'il lazim. Sekali lagi, ini adalah masdar dari fi'il lazim. Kapan ini berlaku? Apabila dia tidak berkaitan tentang 4 di atas tadi. Ini untuk fi'il lazim ada berapa? Untuk fi'il thulathi ada 3 model. Ada 3 jenis wazan. Yang pertama fu'ulun, yang kedua fu'ulatun, yang ketiga adalah fa'alun. Usahakan antum hafal wazan-wazan ini untuk memudahkan antum nanti. Nah, karena akan kembali lagi ketika antum hafal dengan mungkin wazan-wazan ini kembali lagi ke antum nanti. Ketika berbicara, berucap itu seakan-akan kayak insya Allah mudah terasa. Nah, tarkib-tarkibnya seakan-akan antum kayak orang Arab nantinya. Walaupun kita wajah bukan wajah Arab, tapi lisannya insya Allah lisan Arab. Bisa insya Allah. Allah barik fikum. Khalas ya syabab. Artinya syab'an. Nah, kenyang. Nah, khalas. Ya Allah. Sudah bisa dipahami ini sampai di sini? Baik. Nah. Sudah berapa menit kita? Ada 50 menit di situ, Malik? 1 jam? Baik. Mungkin kita cukupkan pembahasan kita. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin kita jawab pertanyaan dulu. Mada? Bagaimana dengan ibah? Nah, ikut wazan fi'alatun dari sabaha yasbahu. Taib. Tidak lazim dia di situ adalah apa? Harus bermakna produksi ketika mengikuti wazan fi'alatun. Kenapa di situ dia fi'alatun ini dikatakan adalah ketika berkaitan dengan produksi? Karena kebanyakan yang berkaitan dengan fi'alatun ini, wazan fi'alatun ini terkait dengan apa? Produksi. Nah, maka sekali lagi dia tidak lazim. Karena nggak mungkin sibah jelas maknanya berenang. Kita katakan mencetak atau apa? Renang. Tidak. Maka sibahah ini adalah dia sekali lagi ikut ala wazni fi'alah, namun maknanya ini tidak lazim memiliki makna apa? Seperti tadi. Produksi tadi. Nah, contoh satu lagi apa? Kitabah. Kataba yaktubu apa kita? Kitabah. Qara'a yaqra'u apa? Qira'ah. Qira'ah ikut wazan apa? Fi'alatun sahih. Nah, apakah kita katakan kitabah qira'ah ini dia harus bermakna produksi? Tidak. Maka di sini secara umum produksi itu memang ikut wazan fi'alatun. Ini secara global umumnya yang berkaitan dengan produksi. Nah, karena dominannya di situ. Apabila berkaitan dengan produksi, dominan ikut wazan fi'alah. Paham tuh?
Nah, wallahu taala a'lam. Jadi jawabannya apa? Tidak lazim dia bermakna produksi tadi. Contoh satunya lagi adalah kitabah qiraah. Nah, wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik. Karena ada pertanyaan dari antum? Ada yang masih belum dipahami dari penjelasan di atas? Nah, wadih ya? Wadih ya syabab? Nah, asyarah wadih. Pak Haji, jelas semua? Bisa dipahami? Mujib, bisa dipahami? Baik, kita tes. Nah, kita tes. Kalau memang wadih, kita tes. Nah, berarti nggak ada masalah ini kan? Kalau nggak ada masalah, antum siap mempertanggungjawabkan. Oh, saya sudah paham gitu kan? Nah, musta'id. Baik. Terus, labudda an takun musta'idan. Baik. Mujib. Nah. Baik. Nah. Apa itu masdar? Masdar? Isim. Nah, Isim yang ini diketahui mana? Tapi dia itu tidak ada objeknya. Baik. Nah, atin misal. Apa contohnya? Idrib liya misal. Kharaja. Kharaja masdarnya khuruj. Nah, apa maknanya? Khuruj ini ada bentuknya? Tidak ada bentuk. Baik. Kemudian maknanya diketahui? Nah, masya Allah. Alhamdulillah. Berarti paham. Alhamdulillah. Pak Edi, bisa dipahami ini? Paham ya? Insya Allah. Taib. Nah, apa itu isim zat, Pak Edi? Darinya apa? Tidak muncul apa di situ? Tidak apa-apa antum baca, tidak apa-apa. Antum baca tidak apa-apa. Darinya fi'il Nah, semakna. apa maksudnya? Fi'il ya semua. Ini perlu dijelaskan. Karena kalau antum paham pasti antum bisa menjelaskan. Tidak muncul darinya fi'il semakna. Apa itu? Apa maksudnya? Hewan. Nah, hayawan zat, ada zatnya? Ya, ada zatnya. Nah, seperti apa hewan? Banyak. Seperti kucing. Kucing ada zatnya, bentuknya? Ada. Kuda ada bentuknya? Kuda. Maka ini tergolong isim apa, Pak Edi? Isim? Mumtaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ini yang nama. Antum paham. Barakallahu fiikum. Pak Haji, bisa dipahami? Insya Allah. Allah barik fiikum. Baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, syabab? Alhamdulillah. Wadih. Nah, asyarah wadih. Alhamdulillah. Idzan naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ana cukupkan, terlebih dahulu ana meminta maaf kepada antum semua. Mungkin dalam penyajian dan pensyarahan ini tidak sempurna sebagaimana yang antum harapkan, dan mungkin banyak salah dari apa yang kita syarah tadi. Maka ana mohon maaf kepada antum, karena sungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ana tidak luput dari salah dan khata maupun lupa. Maka kepada ikhwah semua, baik yang ada di sini dan ikut bersama kami lewat online, ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas mutabaah antum dari awal sampai selesai. Maka ana ucapkan sekali lagi syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.